Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Berjumpa dengan Bu Fitri di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bersekolah seperti sedia kala, bertemu Bapak Ibu guru dan teman-teman semua. Seperti biasa, sebelum belajar, sudahkah kalian melakukan kegiatan positif pagi ini? Seperti membantu orang tua dan olahraga pagi. Atau seperti yang Bu Fitri lakukan tadi, memberi makan hewan peliharaan. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ke pasar membeli manggis. Jangan lupa beli alpukat. Nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah sebagai berikut. Materi yang pertama adalah muatan IPA. KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pagi ini, Ihsan dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan yang diperoleh dari buku di perpustakaan, ternyata tanaman melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Selain itu, tumbuhan beradaptasi untuk bertahan hidup. Juga, tumbuhan biasa beradaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya untuk mempertahankan hidup. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Yang kedua, higrofit. Yang ketiga, xerofit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya adalah kangkung dan enceng gondok. Yang kedua adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah tanaman pakis. Yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang, contohnya adalah lidah buaya. Selain untuk penyesuaian diri,
beberapa tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa, misalnya kaktus, mawar, dan salak. Yang kedua adalah memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti jagung, bambu, dan tebu memiliki rambut halus atau gelegut pada permukaan batang atau daunnya. Salah satu fungsi rambut halus adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Yang ketiga adalah memiliki daun yang tajam. Nanas, kaktus, dan lidah buaya memiliki daun yang tajam dan berduri pada bagian tepinya yang bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat adalah menghasilkan getah. Tumbuhan sawo, pepaya, nangka, dan karet menghasilkan getah bila tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut akan sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit, sehingga hewan-hewan tersebut tidak berani memakannya. Yang kelima adalah menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak, gadung, dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Gadung dan kecubung juga mengandung racun. Jika mengonsumsi buah ini akan menimbulkan efek mual, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati ya, jangan sampai mengonsumsi buah-buah tersebut. Materi yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. KD 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Suatu teks mempunyai informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Berikut adalah 2 contoh peta pikiran. Yang pertama adalah peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan, di mana materi ini sudah kita bahas pada pembelajaran 2. Pertama adalah kaktus. Kaktus memiliki ciri khusus: 1. Batang tebal berisi cadangan air. 2. Daun seperti duri. 3. Permukaan batang berlapis lilin. 4. Akar sangat panjang untuk mencari sumber air. 2. Bakau. Bakau memiliki ciri khusus, memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen, serta memiliki akar tunjang untuk menopang. 3. Teratai.
Teratai, daunnya lebar untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Daun berlapis lilin untuk mencegah pembusukan. Yang keempat yaitu kantong semar. Kantong semar memiliki ciri khusus menangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. 5. Rafflesia. Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga. 6. Mawar. Mawar memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Itulah peta pikiran cara tumbuhan menyesuaikan diri. Selanjutnya, peta pikiran kedua adalah cara tumbuhan melindungi diri. Pertama, kaktus. Kaktus memiliki daun yang tajam menyerupai duri. 2. Durian. Durian memiliki kulit buah yang berduri. 3. Karet. Karet menghasilkan getah. Yang keempat, mawar. Mawar melindungi diri dengan memiliki batang yang berduri. 5. Bambu. Bambu memiliki bulu halus atau gelubut. Yang keenam adalah jarak. Jarak melindungi diri dengan menghasilkan racun. Itulah contoh dua peta pikiran dari cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Baiklah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini adalah adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap habitat atau tempat hidupnya. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Kedua, higrofit. Yang ketiga, xerofit. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Pertama, memiliki duri. Kedua, memiliki rambut halus. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Keempat, menghasilkan getah. Dan kelima, menghasilkan racun. Kita dapat menemukan informasi penting dari suatu teks dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Selanjutnya, tugas kalian adalah bacalah teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada buku siswa tema 2 halaman 22 sampai 23. Kemudian, buatlah peta pikiran menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana, dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut seperti yang ada di buku kalian halaman 24. Selamat mengerjakan. Demikian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan air mengalir, dan menerapkan PHBS. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.